Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mauludin, NPM 2215061124 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas individu tentang menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan 7. Jadi materi pertemuan pertama itu pengantar logika, pertemuan kedua proposisi dan tabel kebenaran, pertemuan ketiga proposisi majemuk, pertemuan keempat penarikan kesimpulan, pertemuan kelima tautologi dan ekuivalensi logis, pertemuan 6 strategi pembalikan, dan pertemuan 7 itu tabel semantik. Langsung saja kita ke pertemuan yang pertama, yaitu pengantar logika. Jadi logika sendiri itu adalah ilmu untuk membantu kita dalam berpikir dan menalar. Jadi ada beberapa komponen berpikir logis, yaitu ada 3, konsep, decision, dan reasoning. Untuk konsep sendiri atau pengertian adalah pemahaman inti dari suatu kejadian, peristiwa, atau suatu objek. Decision atau keputusan adalah suatu sikap dari individu ketika mengungkapkan untuk mengakui atau memungkiri suatu perkara atau hal. Jadi untuk keputusan atau decision ini seperti ada pilihan gitu ya. Untuk reasoning atau penalaran adalah proses seorang individu atau manusia yang bertaut dengan akal budi dengan maksud untuk mencapai kesimpulan dari berbagai hal yang telah diketahui atau dipahami. Kita lanjut untuk pertemuan kedua, yaitu proposisi. Proposisi itu pengertiannya pernyataan yang bernilai benar atau true atau salah atau false tapi tidak keduanya. Nah, contoh di sini proposisi itu semut lebih kecil daripada burung elang. Nah, ini termasuk proposisi dan proposisi bernilai benar karena memang fakta semut lebih kecil daripada burung elang. Nah, gimana kalau contoh yang bukan proposisi? Kalimat pertama yaitu tutup jendela itu. Nah, ini bukan termasuk proposisi karena tidak ada nilai benar atau salahnya. Ini lebih ke arah kalimat perintah atau suruhan. Nah, untuk yang kedua, 16 tambah X sama dengan 24 ini bukan termasuk proposisi juga. Kenapa? Karena nilai X di sini tidak diketahui. Jadi belum bisa belum bisa dinilai benar atau salahnya sama dengan 24 ini apakah benar 16 tambah X sama dengan 24 karena X-nya belum diketahui nilainya. Jadi bukan termasuk proposisi. Contoh soal pertama, semut adalah binatang kecil. Apakah itu termasuk proposisi? Nah, iya, smart ini termasuk proposisi dan proposisinya bernilai benar, karena semut adalah binatang kecil. Yang kedua, semut adalah binatang besar. Apakah itu termasuk proposisi? Ini juga termasuk proposisi, tapi nilainya salah. Karena proposisi itu pengertiannya pernyataan yang bernilai true atau false, tapi tidak keduanya. Yang ketiga, saya ingin membeli sayur di warung. Apakah itu termasuk proposisi? Ini tidak termasuk proposisi. Ini karena tidak ada nilai benar atau salahnya. Ini termasuk kalimat biasa. Kita lanjut ke tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Untuk jumlah baris yang ada di tabel kebenaran ini tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Nah, untuk P itu termasuk proposisi tunggal, Q proposisi tunggal. Nah, P, N, Q ini proposisi majemuk. Nah, banyaknya baris ini tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Nah, beberapa tabel kebenaran tuh di sini. Nah, P jika true, jika P true dan Q true maka PN Q-nya true. Jika P true, Q false, maka PN Q-nya false. Nah, jika N ini, jika keduanya true, itu maka true. Jika salah satu false atau dua-duanya false itu berarti hasilnya false juga kalau N. Kalau OR, jika salah satunya bernilai true atau dua-duanya true itu pasti hasilnya juga true. Jika dua-duanya false maka hasilnya false. Nah, ini tabel kebenaran OR. Untuk negasi seperti ini, jika true maka kebalikannya itu false. Jika false maka kebalikannya true. Untuk biimplikasi itu jika dua-duanya nilainya sama, misal P true, Q true, dan P false, Q false, maka hasilnya true. Nah, itu biimplikasi. Selain itu false. Untuk implikasi, jika tujuannya atau key-nya di sini kan P maka key. Jika key-nya false maka hasilnya false. Selain itu true.
Nah, contoh soal berapa negasi P implikasi Q. Kita lihat dulu negasi P-nya di sini true, Q bukan negasi P. P-nya true berarti negasinya false. False ke true berarti implikasinya true. True di sini P-nya. Berarti dengan soalnya negasi kan, berarti ini false. Q-nya juga false. Jika false, implikasi false maka hasilnya true. Nah, ini. Nah, di sini P-nya false, berarti negasinya true. True, Q-nya juga true, maka hasilnya juga true. Nah, yang ini. Nah, ini P-nya false, negasi P-nya berarti di sini true. Q-nya berarti false. True sama false, maka hasilnya juga false. Nah, yang ini. Kita lanjut ke proposisi majemuk. Jadi ada 6 di sini konjungsi itu N ya atau dan. P dan Q simbolnya seperti ini. N. Untuk disjungsi itu atau P atau Q seperti ini simbolnya. Yang ketiga itu negasi atau ingkaran. Misal P itu tidak P atau kayak gini simbolnya. Untuk disjungsi eksklusif P atau Q tapi bukan keduanya. Nah, seperti ini simbolnya. Untuk implikasi jika P maka Q. Nah, seperti tanda panah mengarah kepada Q ini. Untuk berimplikasi itu P jika dan hanya jika Q. Nah, tanda panahnya ada dua gini. Contoh soal P Indonesia adalah negara dan Q Lampung adalah provinsi. PNQ berarti Indonesia adalah negara dan Lampung adalah provinsi. Untuk soal kedua, P or Q berarti Indonesia adalah negara atau Lampung adalah provinsi. Untuk soal ketiga, negasi P. P di sini adalah Indonesia adalah negara, berarti negasinya tidak benar Indonesia adalah negara. Atau bisa dibilang juga Indonesia bukan negara. Soal nomor 4, P implikasi Q. Jika Indonesia adalah negara, maka Lampung adalah provinsi. Argumen. Jadi argumen itu suatu deret proposisi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, P1, P2 sampai seterusnya itu disebut hipotesis atau premis dan kesimpulannya disebut konklusi atau di sini sebagai konklusi. Nah, untuk penarikan kesimpulan di sini ada beberapa argumen yang sudah terbukti sahih dari modus ponen, modus tolen, aturan transitif, konjungsi, silogisme disjungtif atau kontrapositif, implikasi konjungtif dan juga penjumlahan disjungtif. Contoh soal, jika lantai licin karena tumpahan minyak, maka Andi terpeleset. Lantai licin karena tumpahan minyak, karena itu Andi terpeleset. Selesaikan menggunakan metode argumen. Berarti di sini P-nya lantai licin karena tumpahan minyak, Q-nya Andi terpeleset. Nah, berarti karena di sini jika lantai licin karena tumpahan minyak, maka Andi terpeleset. Lantai licin karena tumpahan minyak, karena itu Andi terpeleset. Berarti P implikasi Q, lalu Q, dan kesimpulannya konklusinya yaitu Q. Nah, di sini sudah terbukti benar atau sahih ya, karena kita tidak perlu membuktikannya lagi karena ini termasuk di awal tadi yaitu modus ponen. Jika P maka Q, terus P dan konklusinya Q. Nah, ini termasuk modus ponen dan sudah terbukti benar atau sahih. Kita lanjut ke tautologi, kontradiksi, kontingen, dan ekuivalensi logis. Apa itu tautologi? Tautologi itu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran di dalamnya. Untuk kontradiksi sendiri itu kebalikan dari tautologi, yaitu bernilai salah tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Untuk kontingen sendiri itu campuran dari benar dan salah. Nah, di sini mempunyai nilai benar dan salah dalam tabel kebenarannya tanpa
memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada di dalamnya. Jika semua nilai kebenaran menghasilkannya nilai F dan T, nah itu disebut kontingen. Nah, apa kalau ekivalensi logis? Ekivalensi logis itu proposisi A dan B disebut ekivalensi secara logis jika A, B implikasi B adalah tautologi. Nah, notasinya itu garis 3 seperti ini. Notasi A, garis 3B menandakan bahwa A dan B adalah ekivalensi secara logis. Contoh soal. Selesaikan menggunakan tabel kebenaran apakah ekspresi logika di bawah ini termasuk tautologi, kontradiksi, kontingen, atau ekivalensi logis. Nomor pertama, A implikasi dalam kurung B implikasi A. Kita keluar, kita coba kerjain. B implikasi A, berarti di sini B-nya true, A-nya true, berarti true. B implikasi A, F implikasi T, berarti true juga. Di sini T implikasi F, nah berarti false. Nah, di sini false, implikasi false tetap true. Nah, jadi gimana kalau A implikasi B dalam kurung B implikasi A? Berarti lihat ini true, true maka hasilnya true. True, true maka hasilnya true. False, false maka hasilnya true. Dan false, true maka hasilnya true. Nah, berarti kalau true semua, kita balik lagi ke sini apa tadi? Tautologi. Berarti nomor satu ini tautologi. Nah, nomor 2, B implikasi A, lalu diimplikasi lagi kan ke A. B implikasi A, true, true implikasi true, true, false implikasi true, true, true implikasi false. Nah, ini false, dan false implikasi false itu true. Nah, jadi gimana? B implikasi A, implikasi A, kita lihat ini sama ini. True implikasi true berarti nilainya true, true implikasi true berarti nilainya true, false implikasi false bernilai true, true implikasi false bernilai false. Nah, ini disebut kontingen. Nah, ada campuran true dan F. True dan false berarti kontingen. Nomor 2 tergolong sebagai kontingen karena campuran. Oke, selanjutnya yaitu strategi pembalikan. Strategi pembalikan dilakukan dengan cara menyalahkan kesimpulan dari argumen, yakni menegasi suatu kesimpulan atau memberikan nilai salah atau false. Dengan adanya strategi pembalikan ini, maka akan ada perlawanan dari kesimpulan yang tidak cocok dengan premis-premis atau tidak konsisten. Misalnya ada contoh soal di sini, jika ibu pergi ke pasar, maka ibu membeli wortel jika wortel tersedia di pedagang sayuran. Lalu jika ibu pergi ke pasar, maka wortel tersedia di pedagang sayuran. Dengan demikian, jika ibu pergi ke pasar, maka ibu membeli wortel. P berarti ibu pergi ke pasar, dan Q-nya itu ibu membeli wortel, dan R-nya itu wortel tersedia di pedagang sayuran. Berarti argumen di atas kesimpulannya akan dinegasikan dan akan ditulis seperti berikut. P implikasi dalam kurung negasi R, implikasi Q negasi R itu wortel tersedia di pedagang sayuran. Nah, jika wortel tersedia di pedagang sayuran, maka Q. Maka ibu membeli wortel. Nah, ini dinegasikan. Jadinya P implikasi dalam kurung negasi R, negasi Q. Dan P ibu pergi ke pasar, ini jika ibu ke pasar, maka negasi R. Maka wortel tersedia di pedagang sayuran dinegasikan. Dan P implikasi Q itu dengan demikian jika ibu pergi ke pasar maka ibu membeli wortel. Nah, Q-nya jadi ini dinegasikan. Kita selesaikan dengan tabel kebenaran.
Negasi R berarti false. Ini true, false, true, false, true, false, true. Negasi R implikasi key. Ini false, ini true. Berarti true. Lalu true, true, true. False dan false. True, true dan false, false. Nah, ini negasi era true, key-nya false berarti false. False dan true, true. Bukan dan, maaf. Maksudnya implikasi. True implikasi true, true. False implikasi false, true. Dan true dan implikasi false. Nah, ini true implikasinya false berarti false. P implikasi negasi R implikasi key. Berarti P ini dan negasi R implikasi key ini. True implikasi true, true. True implikasi true, true. True implikasi true, true. True implikasi false. Nah, ini false. True implikasi false. False implikasi true, true. False implikasi true, true. False implikasi true, true. Dan false implikasi false, true. P implikasi negasi R. P implikasi negasi R. True negasi false berarti false. Negasi. True implikasi negasi R dengan nilai false berarti false. True implikasi true, true. True implikasi false, false. True implikasi true, true. False implikasi false, true. False implikasi true, true. False implikasi false, true. False implikasi true, true. P implikasi key. P implikasi key true, true. Berarti true. True implikasi true, true. True implikasi false, false. True implikasi false, false. False implikasi true, true. False implikasi true, true. False implikasi false, false. True. False implikasi false, true. Nah, dan yang ini semua dinegasikan menjadi, tinggal lihat aja sampingnya, berarti false, false, true, true, false, 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 false. Nah, P implikasi negasi R implikasi key, dan P implikasi negasi R dan negasi dari P implikasi key. Hasilnya kita lihat. Ini berarti yang ini true, dan ini itu yang ini false, dan yang ini false berarti karena dan kalau ada salah satu false berarti itu false. Kita lihat yang ini baris kedua true, terus ini yang ini true, true, false berarti false, ada salah satu false. True, false, ada false-nya, walaupun ini true tetap false. False berarti salah satu, kalau ada dan salah satu false berarti false. True, true, false berarti false. True, true, false berarti false. True, true, false, false. True, true, false. Nah, selesai. Nah, ini jadi penyelesaian tabel kebenaran dengan di materi penarikan kesimpulan. Karena strategi pembalikan, hasil-hasil yang true yang false ini semua justru malah dibalikin atau menjadi true semua, sehingga argumen di atas ini jadi valid. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke materi yang terakhir, pertemuan ketujuh, yaitu tabel semantik. Tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang dan ranting yang relevan. Nah, aturan tertentu, nah ini aturan-aturannya. Nah, berbentuk pohon terbalik, nah seperti ini bentuknya, bercabang. Kalau N, tabel semantiknya itu turunannya itu tidak bercabang. A, N, B, A, bawahnya B. Nah, kalau OR, implikasi, dan lain-lain itu bercabang.
kita langsung ke soal. Terdapat dua buah ekspresi logika A implikasi B dan negasi dari A implikasi B. Buktikan dengan tabel semantik apakah argumen tersebut konsisten atau tidak. Nah, kita jabarin dulu A implikasi B itu yang pertama dan implikasi dari A implikasi negasi dari A implikasi B itu nomor 2. Nah, A implikasi B kita lihat aturannya turunannya akan jadi apa? A implikasi B, nah ini yang ketiga, turunannya itu bercabang jadi negasi A dan juga B. Dan untuk yang kedua itu negasi dari A implikasi B itu menggunakan aturan 8 dengan turunan A, bawahnya negasi B. Berarti yang pertama itu aturan 3, yang kedua itu aturan ke-8. Nah, untuk yang pertama itu A implikasi B, itu turunannya negasi A dan juga B. Lalu kita melanjut ke aturan kedua. Bukan aturan kedua. Yang kedua ini implikasi dari A, negasi dari A implikasi B, yaitu turunannya aturan ke-8 tadi A dan bawahnya negasi B. Dan ini semuanya tertutup karena A di sini ada negasi A, B ada negasi B, ada B, jadi tertutup dan hitungannya tidak konsisten bersama-sama karena semuanya tertutup. Sekian penjelasan materi pertemuan 1-7 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.